Baik teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang konsep bandwidth dengan menganalogikan jalan raya, ya, bagaimana konsep bandwidth jika dianalogikan seperti jalan raya, ya. Video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana konsep jaringan komputer, IP address dan port kita analogikan ke dalam jalan raya. Saat ini kita membahas tentang konsep bandwidth yang dianalogikan seperti jalan raya. Oke, kita bahas sebagai berikut. Nah, pada gambar di sebelah kiri itu adalah kondisi jaringan komputer, di mana terdapat PC dan sebuah server Google. Antara PC dan server itu dihubungkan oleh media transmisi dengan kapasitas bandwidth 1 megabit per second. Nah, artinya apa? Artinya dalam bandwidth tersebut bisa dilewatkan besar data 1 megabit per detik, ya, atau per second. Kemudian di sebelah kanan itu adalah kondisi di jalan raya atau dunia nyata, di mana bandwidth itu dia ibaratkan sebagai lebar jalan. Jadi lebar jalannya 1 meter. Nah, ini hanya perbandingan saja, 1 megabit per second, jadi lebar jalannya 1 meter. Nah, untuk memudahkan pemahaman saja. Nah, jalan 1 meter itu menghubungkan rumah dan rumah sakit, ya, rumah dan rumah sakit. Nah, jika kita lihat di dalamnya kasus nyata, jalan 1 meter itu bisa dilewati oleh sepeda motor, di mana mengangkut 1 orang. Ya, jadi hanya bisa 2 orang dengan kendaraan sepeda motor yang bisa melewati jalan 1 meter. Ya. Kemudian di sini kita lihat PC mengirimkan pesan ke server. Begitu juga sepeda motor bergerak menuju rumah sakit melalui media transmisi. Ya. Nah, kemudian kasus berikutnya bandwidthnya diperbesar menjadi 3 megabit per second. Jadi kalau bandwidth 3 megabit per second
maka pesan yang dikirimkan atau paket yang bisa dikirimkan itu menjadi lebih banyak atau lebih besar. Ya, bisa dilihat ukuran amplopnya lebih besar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, jadi pesan yang dikirimkan bisa lebih besar sehingga lebih cepat sampai, ya, dibandingkan dengan 1 mega. Ya. Nah, kita lihat pesan yang dikirimkan ukurannya lebih besar jika bandwidthnya diperbesar. Nah, kemudian di jalan raya, jika tadi 1 meter jalannya, sekarang jalannya 3 meter. Nah, kalau jalan 3 meter yang bisa lewat ya mobil. Nah, mobil itu bisa mengangkut penumpang bisa di atas 5 orang, ya bisa 7 orang, ya bahkan bisa lebih. Nah, jadi kalau jalannya lebih lebar, maka kendaraan yang lewat lebih besar, data yang bisa dilewatkan atau barang yang bisa dilewatkan juga lebih banyak, ya. Nah, inilah konsep dari bandwidth. Kemudian kasus yang ketiga, bagaimana jika bandwidthnya diperbesar lagi, misalnya 5 megabit per second. Jika 5 megabit per second, nah bisa dilihat gambar amplopnya jadi lebih besar. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa data yang bisa dilewatkan lebih banyak, 5 megabit per detik, ya 5 megabit per detik. Nah, kita bisa lihat, nah, datanya bisa dilewatkan, ya. Seharusnya kalau semakin besar data yang bisa dilewatkan, ya semakin cepat pengiriman data bisa dilakukan. Nah, kalau di kasus nyata jalan 5 meter itu yang bisa lewat ya truk besar. Ya, jadi kalau tadi orangnya diangkut pakai mobil bisa 7 orang misalnya, tapi kalau dimasukkan ke truk bisa lebih banyak truknya mengangkut. Jadi pengangkutan orangnya bisa lebih banyak, ya. Pengangkutan orangnya bisa lebih banyak, atau mungkin barang, ya, karena orang nggak boleh diangkut pakai truk, ya barang diangkut pakai mobil, dengan diangkut pakai truk lebih banyak truknya, sehingga barangnya lebih banyak atau lebih cepat sampai, pengiriman barangnya jadi lebih cepat. Ya, banyak orang mengkaitkan bandwidth itu sama dengan kecepatan, ya sebenarnya berbeda, ya, tapi bandwidth mempengaruhi kecepatan. Semakin besar bandwidth, maka semakin cepat proses pengiriman data dilakukan, tapi tetap bandwidth itu tidak disamakan dengan kecepatan. Nah, contoh cara kerja bandwidth yang lain, ya, misalnya di sini terdapat tanah uruk, ya, misalnya si Putu ya ingin membuat taman di rumahnya, kemudian dia membeli tanah uruk, ya, membeli tanah uruk tumpuannya segitu. Nah, yang pertama, jalan yang menuju rumah Putu itu 1 meter lebarnya, ya. Yang kedua, jalan menuju rumah Putu itu lebarnya 10 meter, ya. Jadi kalau jalan 1 meter itu bisa hanya bisa menggunakan arko, ya. Sedangkan kalau lebar jalan 10 meter, nah itu bisa menggunakan truk. Nah, kita bisa lihat bedanya gimana. Nah, tanah diangkut pakai arko, tanah diangkut pakai truk, ya. Nah, jika di bagian atas bisa dilihat pengangkutan tanah menggunakan arko dengan lebar jalan 1 meter itu dilakukan berulang-ulang sampai tanah itu habis, ya, sampai tanah itu habis. Nah, sedangkan kalau jalan 10 meter dengan menggunakan truk, tanah itu bisa sekali angkut saja langsung habis. Nah, ini yang dimaksud proses pengiriman data bisa lebih cepat. Jika bandwidthnya 1 megabit per second, ketika terjadi pengiriman data atau download data atau upload data, maka sistem kita akan berulang kali mengirim data sampai data itu habis. Sama seperti kasus di atas, berulang kali arko itu bolak-balik sampai tanah yang diangkut habis. Sedangkan kalau bandwidthnya besar atau lebar jalannya besar, maka cukup dengan sekali angkut saja langsung habis. Nah, ini adalah cara kerja dari bandwidth. Nah, kemudian analogi yang lain selain dengan jalan raya, saya juga menganalogikan bandwidth seperti pipa air, ya.
pipa air. Di sini ada kasus ada tangki air yang dibuat tinggi, kemudian dipasang pipa turun. Ya, nah di pipa itu dipasang keran, Nah, keran itu diibaratkan sebagai user. Pipa itu adalah bandwidth-nya, kemudian tangki itu adalah servernya. Ya, air yang mengalir di dalam pipa itu diibaratkan adalah datanya. Ya, kita bisa lihat. Jika kondisi seperti ini, terpasang satu pipa, satu keran air yang dibuka, maka airnya akan mengalir deras. Karena satu keran yang dibuka. Ya, satu keran yang dibuka. Ketika dipasang lagi keran yang kedua, keran yang ketiga, keran yang keempat, keran yang kelima, keran yang keenam, ya. Dan setiap keran itu dibuka, maka aliran airnya akan semakin berkurang, dia akan menurun. Keran di pertama akan menurun aliran airnya, yang kedua juga menurun, yang ketiga dibuka lagi menurun. Nah, jika semua sampai terbuka kerannya, maka aliran airnya juga kecil di masing-masing keran tersebut. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa tangki itu adalah analogi internet atau server, kemudian pipa adalah analogi bandwidth-nya, kemudian air adalah analogi paket yang lewat melalui bandwidth, kemudian keran adalah analogi dari user yang mengakses internet. Maka di sini kita bisa lihat bahwa apabila keran yang hidup semakin banyak, maka kecepatan dari aliran airnya berkurang. Ya. Nah, sebelumnya tadi cuma satu saja, kerannya dipasang, aliran airnya kencang. Nah, keran itu ibarat user. Kalau user yang akses internet cuma satu saja, dia dapat bandwidth penuh. Tapi kalau usernya banyak jumlahnya, maka kecepatan internet pun juga berkurang. Nah, di sini saya ada kesimpulan bahwa semakin banyak keran yang aktif atau dibuka, maka semakin lambat aliran airnya. Kemudian semakin banyak user yang terkoneksi ke internet, maka semakin lambat koneksi internetnya. Nah, inilah yang sering menyebabkan koneksi internet lambat. Kenapa? Karena banyak user yang menggunakan, kemudian aliran airnya menjadi terbagi, ya, tidak fokus. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan latihan. Ya, di sini ada sebuah soal. Gede ingin mendownload sebuah file dengan ukuran 900 megabit dalam waktu 90 detik. Jadi berapa estimasi bandwidth yang dibutuhkan oleh Gede? Ya, berapa estimasi bandwidth yang dibutuhkan oleh Gede? Nah, di sini ada jawabannya. Langsung kita jawab, ya. Yang pertama, diketahui ukuran filenya 900 megabit. Waktunya 120 detik. Nah, yang ditanya adalah kebutuhan bandwidth-nya berapa? Di sini ada jawabannya adalah diketahui ukuran filenya adalah 900 megabit. Waktu yang dibutuhkan adalah 90 detik. Nah, ditanya bandwidth yang dibutuhkan berapa, ya. Nah, penyelesaian yang bisa dilakukan adalah dengan rumus kebutuhan bandwidth sama dengan ukuran file dibagi dengan waktu. Nah, ukuran filenya tadi adalah 900 megabit. Kemudian waktunya 90 detik, berarti 900 megabit dibagi 90 detik. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 10 megabit per second. Nah, jadi jika Gede ingin mendownload file dengan ukuran 900 megabit dengan waktu 90 detik, maka Gede harus berlangganan bandwidth dengan estimasi 80 megabit per second, dengan asumsi bahwa hanya Gede sendiri atau hanya satu user yang menggunakan internet tersebut, ya. Nah, jadi seperti itu analogi dari bandwidth. Kita bisa analogikan bandwidth seperti jalan raya, kita juga bisa analogikan bandwidth seperti tangki air untuk memudahkan memahami. Nah, yang perlu diingat bahwa bandwidth itu tidak sama dengan kecepatan, tapi bandwidth mampu mempengaruhi kecepatan. Semakin besar bandwidth yang dimiliki, semakin banyak data yang diangkut, maka semakin cepat proses pengangkutan dilakukan. Oke, sekian yang dapat saya sharingkan kali ini.
Semoga bermanfaat.